Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Kalau yang manggil kedua orang tua kita, agama mengajarkan anak yang baik menjawab labbaik. Nah, kemarin nak labbaik bu, atau iya bu, atau saya bu. Tidak lantas termasuk ucapan yang kasar. Kalau di kampung, dul sini dul, oi, oi, ini juga ucapan yang tidak baik. Sudah, oi, kadang-kadang ada tambahannya lagi. Dul, oi, ngapain sihnya? Kacau bener nih, kacau lagi. Menjawab dengan jawaban yang baik. Kalau diundang wajib datang. Mengundang itu diajarkan oleh agama. Misalnya kita mengadakan walimah, mengawinkan anak, kita diharuskan mengundang. Yang diundang wajib datang. Bertahniah namanya. Tahniah itu ikut bersuka cita. Kalau takziah ikut berduka cita. Jadi kalau kita melawat, istilah kita di kampung, mendatangi orang meninggal, itu namanya takziah, ikut berduka cita. Tapi kalau kita datang kepada satu resepsi perkawinan, itu disebut tahniah, ikut bersuka cita. Saya ikut bertahniah, artinya ikut bersuka cita. Tapi kalau dikatakan mau kemana? Mau takziah, mau ikut berduka cita, mendatangi orang yang sedang mendapat kesulitan atau musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hak yang ketiga yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim, wa iza stansahaka fansahhu. Apabila dia datang memintakan nasihat kepadamu, berikanlah nasihat itu. Ini merupakan hak, sebab agama mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Menasihati atau memberikan nasihat kepada sesama saudara kita muslim merupakan hak yang harus kita berikan. Saudara-saudara, soal nasihat adalah merupakan mutiara yang tidak perlu kita tolak. Terimalah mutiara dari manapun datangnya. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu selalu dan tidak pernah segan-segan meminta pendapat dan nasihat dari orang yang kelihatannya paling kere sekalipun. Beliau tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kadang-kadang bertemu seseorang, beliau panggil, mas, coba sebentar, kamu, menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Kadang-kadang beliau bertanya, apakah kamu melihat pada diri saya ada tanda-tanda orang kafir? Kalau diberitahu, beliau bukan main gembiranya, lalu berusaha memperbaikinya. Kita jangankan jangankan meminta diberitahu, orang lain memberitahu kadang-kadang marahan kita. Ngapa jadi gua lu bilangin? Lamaan juga gua jadi orang melu. Udah kenyang makan asam garam, lu sunat gua yang mangkuk. Saudara-saudara, inilah salah satu letak kekeliruan kita. Menolak mutiara hanya oleh karena dia datang dari orang-orang yang statusnya di bawah kita, yang levelnya kita anggap rendah, kita anggap remeh, kita anggap kere. Padahal agama mengajarkan huzul hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah,
ambillah mutiara, jangan peduli dari manapun saja datangnya. Sikap objektif, walaupun itu diucapkan oleh seorang budak yang hitam legam, kalau memang merupakan satu kebenaran harus kita ambil. Dan lebih daripada itu, setiap kita dalam menghadapi persoalan pada waktu tertentu ketika menimpa diri kita, kita buntu, kita perlu nasihat, kita perlu pandangan, kita perlu saran dari orang lain. Sama juga orang kelilipan matanya. Kalau orang lain kelilipan, gampang benar kita tiupin. Tapi giliran kita kelilipan, bukankah kita perlu orang lain untuk niupin mata kita? Seperti juga tukang cukur. Pada saat rambut orang lain panjang, dia bisa betul dan ahli sangat menatanya. Tapi giliran rambut dia sendiri yang panjang, dia perlu bantuan orang lain untuk merapikannya. Begitulah kehidupan ini. Kita kadang-kadang dalam hidup berbentur dengan banyak problema, berbentur dengan berbagai macam persoalan, sejak menyangkut masalah anak, istri, lingkungan keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, bidang pekerjaan, kegiatan sehari-hari, masalah organisasi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau untuk orang lain kita bisa bicara, tapi kalau sudah berhadapan dengan persoalan diri sendiri, kita sering buntu. Dikala itulah kita perlu nasihat, saran, pandangan dari teman sejawat, seiring, dari orang lain, sesama muslim. Dan teman yang baik itu khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Teman yang paling baik yang selalu menunjuki kamu kepada kebaikan. Menunjuki kebaikan walaupun dia sendiri barangkali bukan orang yang baik, tapi dia bisa menyelamatkan orang lain. Dia sendiri tukang mabuk umpamanya, tapi ketika temannya teler, oh jangan teler, jangan dah, jangan. Lalu sendiri kemarin gua mah gua, lu jangan lo. Ya dia sendiri begitu, tapi paling tidak dia bisa masing-masing mau menyelamatkan orang lain. Ini masih lebih baik daripada sudah nggak bisa nyelamatin orang lain, ngebon lagi, ngebon mau mabuk nyambat. Saudara hadirin yang saya hormati, wa izas tansohaka fansohu, apabila dimintakan kamu nasihat, berikan dia nasihat. Bukankah nasihat ini juga merupakan satu hal yang kita perlukan dalam kehidupan? Walaupun nasihat perbuatan lebih tajam akibatnya daripada nasihat ucapan. Nasihat berupa perbuatan. Kita dalam hidup ini selalu dapat nasihat. Ada nasihat yang datang dari luar diri kita. Apa yang datang dari luar diri kita? Semua yang kita lihat, semua yang kita saksikan, segala yang kita dengar. Kalau mau kita mengadakan analisa, itu kan nasihat. Oh, si Anu itu begitu-begitu, akibatnya kok begitu ya? Nasihat. Si Fulan itu masa mudanya begitu-begitu, di hari tuanya kok begitu. Nasihat. Yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita saksikan dalam hidup ini, seluruhnya bisa menjadi nasihat. Atau nasihat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kulit mulai keriput, uban mulai bertabur, gigi permisi atu-atu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini juga merupakan nasihat. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan bentuk kejadiannya, apakah tidak mereka memikirkan problema itu? Tidakkah mereka melihat gejala itu? Dipanjangkan umur, dikurangi nikmat. Tidak ada orang makin tua makin cantik. Tidak ada orang makin tua telinganya makin tajam, matanya makin awas. Tidak, segalanya nunakkishu fil khalqi. Kami kurangi dan kami kurangi. Kalau di kala remajanya orang berbisik dia dengar. Di hari-hari mendekati tuanya, bahkan di hari tuanya kita teriak di kupingnya masih mengelit. Nunakkishu fil khalqi. Kami kurangi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu seluruhnya merupakan nasihat. Jangan sampai termasuk jenis tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, tua-tua kelapa makin tua makin berminyak.
tidak juga sadar akan nasihat yang ada di dalam dirinya. Perubahan dalam dirinya tidak menyebabkan perubahan cara berpikirnya yang akan membawa kepada perubahan dalam gerak dan gaya hidupnya. Itu seluruhnya sekali lagi merupakan nasihat yang timbul dari dalam diri kita. Orang yang beriman sebagai muslim sadar dan sadar. Uban mulai bertabur, kulit mulai keriput, gigi mulai permisi, bersih sekali. Paling yang kuat dimakan agar-agar mau ngolong-ngol. Bukankah itu merupakan satu nasihat pertanda bahwa kereta akan segera berangkat? Peluit sudah ditiup, sementara dari cerobong asap mulai mengepul. Kereta sudah akan segera berangkat. Kalau pada saat kereta berangkat kita masih saja berdiri di luar gerbong, pada saat kereta mau berangkat, pada saat ajal mau datang kita masih hidup di luar agama, kita akan ketinggalan kereta. Akibatnya sudah bisa dibayangkan, kita akan tersesat, terlantar. Orang lain sampai ke tujuan, kita masih bengong nungguin kereta, padahal kereta sudah berangkat, kita yang tertinggal. Alangkah malangnya orang-orang yang tidak mau sadar bahwa peluit sudah berbunyi, bahwa asap sudah mengepul dari cerobong kereta, pertanda kereta akan segera berangkat. Dia masih tenang-tenang saja berdiri di luar gerbong. Umurnya makin tua, tapi dia makin tidak mau dekat dengan agama, berdiri di luar gerbong. Itu yang saya maksud. Sampai dikala ajal datang juga dalam keadaan su'ul khatimah, jelek di penghujungnya, tertinggal dia oleh kereta, kembali menghadap Allah di luar jangkauan hidup beragama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saling nasihat menasihati hendaknya di dalam kebenaran, jangan di dalam kebatilan. Kalau mau rusak, jangan merusak, rusaklah sendiri. Tapi kalau mau jadi orang baik, harus memperbaiki. Rusak tapi masih mau memperbaiki, lebih baik daripada sudah rusak merusak lagi, tidak mau memperbaiki. Nasihat menasihati di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran dengan cara yang sabar. Jangan nasihatin juga tapi urusan yang munkar. Kalau mau bongkar rumah dia jangan jam 11, dia masih melek. Kalau nasihatin nih jam 2 dah. Itu nasihat juga, tapi urusan yang munkar. Nasihat menasihati di dalam kebenaran dan dengan cara yang sabar. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini, agak singkat barangkali, namun mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.